Oke, kita lanjut materi CSS kita yaitu mengenai properti background ya. Di sini ada properti background color, yaitu mengatur warna pada background. Kemudian ada background image, mengatur gambar yang akan digunakan pada background. Selanjutnya ada background position, mengatur posisi gambar pada background. Selanjutnya yang keempat adalah background repeat, yaitu mengatur jenis pengulangan gambar pada background. Nah, sekarang kita coba untuk mempraktekkannya. Saya sudah memiliki satu buah file yang saya beri nama background.html. Kemudian saya juga memiliki file CSS yang saya beri nama style.css. Nah, kemudian saya memanggil file style.css ini di background.html dengan perintah seperti biasa, link rel style sheet href style.css, seperti ini. Oke, saya akan membuat background ya, background. Ada background warna tadi yang pertama ya, yang disebut dengan propertinya background color. Saya akan letakkan di body-nya nanti, di elemen body HTML ini. Maka di sini saya buat selektornya di style.css ini, yaitu body. Saya buka kurung seperti ini. Kemudian saya ketikkan background color. Yang pertama tadi adalah background color. Maka kita pilih misalnya warnanya itu adalah aqua seperti ini. Saya Ctrl S saja. Nah, kita lihat hasilnya, klik kanan, pilih di sini ya, di background.html, klik kanan, pilih open with live server. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Saya bagi dua windownya ya. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, di sini berwarna aqua yang sesuai dengan saya pilih tadi. Jadi teman-teman bisa ganti warnanya di file style.css ini, di sininya. Ini untuk background color. Bagaimana kalau saya mau memasukkan gambar ke dalam elemen body ini? Jadi saya ingin masukkannya di sini gambarnya penuh. Nah, maka saya gunakan perintah yang disebut dengan background property. Propertinya yaitu background image. Nah, image-nya sudah saya siapkan tepatnya di folder image. Nah, ini ya. Nah, ini udah ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 ya. Kalau kita buka ini gambarnya ya. Ini. Dan ukuran gambar ini 300 pixel kali 300 pixel. Nah, teman-teman nanti bisa download gambarnya dengan mudah ya. Saya kasih websitenya ya. Teman-teman bisa buka websitenya. Nama websitenya itu yaitu www.toptal.com, yang ini ya. Saya klik, teman-teman bisa lihat banyak di sini ya. Atau teman-teman bisa ketikkan saja di sini. Misalnya Toptal pattern ya, ini dia udah ada pilihannya, biar langsung diarahkan ke patternnya ya. Saya klik, nah ini dia langsung. Nah, ini bisa teman-teman download pattern ya. Nah, ini dia sudah banyak tersedia, jadi tidak perlu lagi ribet. Selanjutnya, setelah teman-teman download, maka teman-teman letakkan di folder tadi, sebuah folder namanya img. Letakkanlah di situ. Kemudian saya akan panggil gambarnya yang saya gunakan. Yang pertama itu gambar yang ini, gambar 1. Maka perintahnya saya ketikkan propertinya background image URL, value-nya yaitu URL, baru nama foldernya yaitu img, kemudian garis, langsung nama file gambarnya beserta ekstensinya yaitu gambar 1.png. Maka saya Ctrl S saja, maka gambarnya seperti ini. Kalau kita maximize ini, maka penuhlah
gambarnya di browser kita ini. Nah, jadi dia kalau menggunakan background image berarti nanti gambarnya akan diulang dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi semua terulang dari X dari kiri ke kanan, dari sumbu Y dari atas ke bawah. Jadi penuh dia. Itulah kalau kita menggunakan background image. Properti yang berikutnya kita coba menggunakan background repeat, yaitu melakukan pengulangan gambar. Jadi di sini kita buat background, perintahnya background repeat. Nah, ini dia. Nah, di sini kita bisa repeatnya berdasarkan sumbu apa? Sumbu X atau sumbu Y. Kalau sumbu X berarti di repeat dari kiri ke kanan. Kalau sumbu Y dari atas ke bawah tadi ya. Maka background repeatnya kita buat misalnya yang gambar satu ini kita repeat dari sumbu X dulu. Ya, kita repeat dari sumbu X. Kita buat seperti ini. Ctrl S. Maka seperti ini ya teman-teman, dari kiri ke kanan. Jadi background warna tadi, background color aqua tadi akan tampil di bawahnya karena background repeat yang kita gunakan, properti background repeat yang kita gunakan value-nya itu repeat X. Value-nya repeat X, jadi diulang dari kiri ke kanan. Yang bawahnya tidak berulang. Makanya berubahlah dia menjadi background color berwarna aqua tadi yang ini. Nah, kalau saya ulang repeat Y ya seperti ini, saya Ctrl S, maka yang diulang itu dari atas ke bawah. Maka yang sebelah sini, yang repeat X yang sebelah sini dia berubah menjadi warna aqua tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itulah dia background repeat. Kemudian ada nanti yang berikutnya no repeat. No repeat. Nah, ini seperti ini. Ctrl S, maka dia hanya mengambil gambar. Gambar apa? Gambar aslinya, gambar 1.png nih. Jadi hanya diambilnya seperti ini, gambar aslinya. Karena tidak diulang. Cuman nanti kita di properti berikutnya, kita yang background no repeat value-nya ini no repeat ini bisa kita atur dengan menggunakan background position. Selanjutnya kita membahas properti background position. Nah, jadi no repeat ini nanti bisa kita positionkan ya. Dimana apakah terhadap sumbu Y atau terhadap sumbu X. Nah, perintahnya itu background position. Nah, ini dia. Ya, background position. Kalau terhadap sumbu Y itu ada nanti top, kemudian ada center, kemudian ada button. Ya. Kalau terhadap sumbu X itu ada right ya, kemudian ada center, kemudian ada left ya. Nanti teman-teman bisa kombinasikan background position ini. Nanti hasilnya seperti ini. Di sini ada top left, jadinya top center, top right, center left, center center, center right, button left, button center, button right, dan seterusnya ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Di sini saya ganti aja gambarnya menjadi gambar yang kedua ya. Saya ganti filenya menjadi gambar yang kedua yang ini. Oke, saya simpan, Ctrl S. Kemudian yang ini saya kombinasikan seperti yang saya katakan tadi. Saya kombinasikan misalnya top right ya, top right, Ctrl S. Nah, dia ke kanan ya teman-teman, berada di atas dan sebelah kanan. Inilah kombinasinya. Kemudian saya coba kombinasikan top center ya, saya buat top center. Harusnya dia berada di atas dan di tengah. Saya Ctrl S. Nah iya, kalau kita maximize dia di tengah, ya kan? Oke, selanjutnya saya buat misalnya button center. Harusnya kalau saya buat button center,
dia harus berada di bawah. Ternyata dia berada di atas. Ini disebabkan karena konten kita itu tidak banyak. Nanti kalau banyak dia akan dorong ke bawah. Oke, kita perbanyak kontennya dengan cara kita kasih aja enter ya, BR ya. Kita kasih BR di sini. Ya. Seperti itu ya. Saya kopikan saja. Oke, saya Ctrl S, maka dia turun ke bawah. Nah, seperti itu ya, Ctrl S. Nah, turun ke bawah. Nah, itulah penggunaan background position ini. Jadi bisa kita kombinasikan. Background repeatnya no repeat. Jadi nanti gambar itu bisa kita, background itu bisa kita geser ya. Image-nya itu bisa kita geser kemana. Tergantung kombinasi background positionnya. Perintah ini ada 4 baris ya. Nanti kita seperti halnya font yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini bisa kita singkat menjadi 1 baris. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya dimulai dari background, kemudian color. Color itu ya tadi warna backgroundnya ya. Ya, warnanya, URL, gambarnya, kemudian positionnya ya, positionnya apa kita buat tadi no repeat ya, repeatnya perulangannya berarti repeat positionnya dari mana, top right kah, top center kah. Nah, ini nanti apa namanya, scriptnya diringkas menjadi 1 baris. Kalau kita buat di sininya, misalnya saya buat ya di sini, saya buat background ya. Ini saya hapus saja. Yang pertama tadi adalah background, perintahnya titik 2 kan gitu tadi kan. Kemudian tadi adalah aqua ya, warna apanya tadi ya. Nah, warnanya, background colornya aqua. Kemudian misalnya URL-nya tadi adalah gambar 2 tadi ya. URL-nya itu adalah gambar 2. Kita buat foldernya yaitu img gambar 2 yang ini. Kemudian tadi no repeat ya, perulangannya no repeat, spasi no repeat. Nah, posisi gambarnya di mana, yaitu repeat positionnya yaitu top misalnya kita buat top center ya, misalnya top center. Oke, sekarang Ctrl S. Nah, sama hasilnya ya, naik ke atas dia tadi ya, seperti yang pertama tadi ya, top center. Nah, jadi bisa diringkas dengan cara scriptnya 1 baris saja teman-teman. Urutannya apa? Wah, pertama propertinya background, kemudian color ya, background color, kemudian di sini background image-nya, kemudian di sini background repeat-nya. Kemudian di sini yang berikutnya adalah background position-nya. Itulah dia urutannya teman-teman. Jadi tidak sulit. Oke, saya rasa video saya sudah cukup jelas. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel kita Pelita Media. Semoga video ini bisa memberikan pembelajaran bagi pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.